Pemirsa, potensi pertumbuhan Metrodata sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis PT Metrodata Electronics Tbk bersama Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Jaya. Selamat pagi, Pak Susanto, apa kabar? Selamat pagi rekan Cakri, kabar luar biasa. Baik, ini kita melihat kinerja yang dicapai oleh Metrodata secara year on year, ini ada peningkatan dari laba dan juga pendapatan begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kinerja hingga kuartal 3 yang diraih oleh Metrodata sendiri seperti apa gambarannya Pak? Ya, kalau mungkin nanti screen diperlihatkan bahwa secara revenue Metrodata tuh mencapai pertumbuhan di 9 bulan ini sekitar 20%. Ya. Jadi bisa lihat di screen itu bahwa tahun lalu itu 10 triliun 9 bulan, sekarang ini 12,1 triliun. Secara laba malah peningkatannya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 31%. Jadi kita ini hari ini Metrodata sudah beroperasi dengan economies of scale, di mana setiap pertumbuhan revenue akan membuat pertumbuhan laba itu jauh lebih tinggi, dan ini baik untuk para pemegang saham dan investor publik. Baik, kalau dilihat dari unit bisnisnya begitu, Metrodata kita tahu ini sudah lama sebagai pemain utama juga dari sisi IT begitu ya. Tapi dari unit bisnis apa yang paling punya kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja yang dialami oleh perusahaan untuk saat ini? Ya, Metrodata itu memiliki dua unit usaha utama, yaitu unit business distribution dan unit business solution and consulting. Setiap tahun tuh sumbangan kontribusinya bisa berbeda, tetapi secara umum ya tahun ini distribution tuh revenue-nya menyumbang 75%, solution and consulting tuh 25%. Ya. Tetapi secara laba berbeda, Cakri. Unit distribution 50%, solution and consulting 50%. 50-50 nih untuk jadinya. Tahun 50-50, jadi artinya sebenarnya hampir equal. Sudah seiring jadi ya Pak ya? Tetapi tahun seiring, jadi artinya walaupun revenue sedikit berbeda, karena mungkin distribution tuh volume jauh lebih besar, margin sedikit lebih rendah, ya. Bisnisnya banyak yang bersifat sebagian tuh box moving, mendukung e-commerce gitu. Kalau solution and consulting tuh lebih banyak kepada high skill workers, mentarget kepada corporate dan enterprise gitu. Jadi memang margin dan recurring revenue jauh lebih tinggi. Jadi 50-50, khusus 2020 solution and consulting bertumbuh jauh lebih tinggi. Tapi tahun ini di distribution. Kenapa? Karena banyak perusahaan, banyak karyawan, banyak mahasiswa, pelajar butuh work from home, study from home tuh, jadi laptop meningkat. Memang tahun lalu itu memang ada sedikit keterbatasan stok. Sekarang jauh lebih membaik gitu. Jadi antara distribution dan juga solution consulting ini jadi seiring berjalan begitu. Dari sektor mana saja yang paling banyak memanfaatkan atau bekerja sama dengan Metrodata sejauh ini? Ditambah lagi di kondisi new normal ini ya Pak ya. Mungkin apa semua sektor bisnis ini sudah bekerja sama dengan Metrodata untuk pemanfaatan ini? Ya, jadi kalau unit business distribution sebenarnya kita tuh punya dua segmen, yaitu segmen komersial yang istilahnya menjualnya melalui perusahaan-perusahaan sistem integrator. Kita tidak boleh menjual langsung, ya. Tetapi ada segmen kedua dari distribution, yaitu consumer. Nah ini sebenarnya proporsinya lebih tinggi. Itu biasanya jualnya kepada dealer yang nanti jualnya kepada retail maupun e-commerce. Nah, tetapi yang menarik mungkin Cakri, sebenarnya di unit solution and consulting kami memiliki 3 customer target yang paling utama. Yang pertama adalah banking and financial. Itu mewakili sepertiga dari bisnis ini, jika seperti bisnis solution consulting. Yang kedua adalah telecommunication, ketiga adalah oil and gas. Tetapi ada sektor baru yang sekarang pertumbuhannya tinggi, yaitu para e-commerce dan startup. Jadi itu sektor keempat bagi Metrodata. Sebelumnya itu 3 utama itu. Baik. Jadi hari ini kita bisa lihat. Kalau dari sektor kesehatan mungkin medis ini juga sudah semakin banyak telemedicine dan rumah sakit juga sudah mulai melakukan pengembangan itu. Ini menjadi sektor yang disasar juga tidak oleh Metrodata Pak? Ya, salah satu itu yang kelima. Jadi health sector itu sebenarnya hari ini memang IT consumption-nya bertumbuh sangat tinggi itu. Karena mereka
kelihatannya demand masyarakat terhadap health itu Iya. tinggi, supply-nya masih terbatas gitu. Terbatas. Jadi IT-nya harus dipercepat gitu kan itu. Iya betul, sepakat. Jadi banyak sektor yang saat ini sangat bergantung juga terhadap IoT pastinya begitu ya Pak. Nah dari Metrodata, IT dan IoT iya, itu. dari Metrodata sendiri seperti apa proses dukungan dan juga sudah seperti apa berjalannya begitu terhadap ekosistem dari 4.0 kita. Bentar ya. Jadi dalam mendukung industri 4.0, Metrodata pertama kali ya kita mentransformasi diri kami itu di slide sebelumnya kami adalah menjadi namanya digital solution provider and technology innovator. Jadi pertama kali ini kami mentransformasi kami menjadi digital solution provider and technology innovator. Nah, kemudian di next slide lagi, karena Metrodata memiliki dua bisnis utama, bisa dilihat di business distribution kami memiliki 3 strategi utama. Strategi pertama adalah kami punya modern logistics center yang melayani 5.200 channels, ya, dan punya portfolio lebih dari 100 merek. Nah itu didukung dengan ERP dan transport management system dan warehouse management system. Jadi ini sudah modern. Jadi artinya beroperasi setiap saat gitu, setiap saat ya. Tentunya kalau pengantaran fisiknya pasti ada jam terbatas. Kedua adalah ini dilengkapi dengan warehouse management system sama transport management system. Jadi artinya pengambilan pick up itu tidak dilakukan oleh logika manusia, tapi oleh logika komputer, oleh logika digital gitu, sehingga menjadi lebih cermat gitu kan, sehingga nanti pengantaran juga bisa di tracking. Yang ketiga, kami itu melayani para pelanggan karena tidak boleh berjualan langsung kepada end user itu melalui berbagai omni channel selain penjualan yang konvensional. Tentunya hari ini porsi konvensional yang paling besar. Kami ada e-commerce B2B. Jadi para dealer kami itu bisa klik saja setiap saat. Kedua, bahwa kalau melakukan penjualan software itu sekarang hari ini electronic software distribution. Jadi sudah tidak perlu import yang barang-barang kertas lagi. Hari ini dikirimkan suatu ini sudah langsung cepat. Dan berbagai hal lagi ya. Kami hari ini mendorong para dealer kami untuk berjualan di marketplace di e-commerce yang terkemuka. Dan mereka sekarang sebagian tidak perlu pegang stok karena kami mengconnect ke Metrodata dengan dealer dan e-commerce melalui B2B2C API. Jadi B2B2C application program interface, sehingga jadi dealer kami bisa berjualan barang apa saja, tidak perlu memiliki stok dan tidak usah kirim, Metrodata yang mengirim saja, sehingga ini mendukung dealer kami maju bersama dealer kami Metrodata. Itu di unit business distribution. Baik, itu tapi di solution consulting ya silakan Pak. Ya, solution consulting kami memiliki mix daripada solusi yang end to end, yaitu yang pertama cloud services, kedua big data and analytics yang hari ini lagi booming, dan tidak lupa security, dan ada namanya hybrid IT infrastructure antara cloud sama on premise, ya. Kemudian ada yang namanya business applications ERP. Dan satu lagi adalah sebenarnya digital business platform yang hari ini sangat mendukung perusahaan-perusahaan yang ingin semua prosesnya menjadi digital. Terakhir ada 2 hal lagi, kalau perusahaan agak kebingungan kami memberikan jasa consulting, dan juga kalau bisa sebagian kami bisa melakukan managed services. Jadi sebagian IT punya prosesnya para perusahaan itu di manage oleh Metrodata supaya nggak pusing lah, karena memiliki karyawan dan memiliki mesin dan memiliki maintenance itu tidak mudah sebenarnya. Memang IT itu rumit tetapi sangat membantu gitu. Nantinya mungkin ke depan akan ada juga transfer knowledge dari untuk soft skill, tidak hanya pada infrastruktur atau ke barang produksi, tapi juga mungkin ada transfer knowledge juga yang bisa diberikan oleh Metrodata untuk memberikan soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan mungkin atau sektor-sektor bisnis yang menggunakan Metrodata. Hampir sebagian besar proyek Metrodata di perusahaan itu kami lakukan dengan training dahulu baru implementasi, supaya karyawan itu mengerti, kami implement sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik dan normal. Tetapi banyak perusahaan sebagian ingin supaya beroperasi efisien, less headache gitulah. Mereka menyerahkan sebagian itu pekerjaannya ke Metrodata. Jadi kami jadi managed service company juga lah itu. Jadi artinya kami memiliki full list of menu yang tinggal customer pilih whichever that you want,
we are able to deliver to you. Baik, ibaratnya plug and play begitu ya, karena Metrodata juga memiliki solution and consulting di situ. Baik, kita masih ada segmen berikutnya. Pak Susanto, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait seperti apa prospek saham dari MTDL di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Electronics Tbk telah melantai di bursa sejak 1990. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando, silahkan. Ya, baik Cakri dan pemirsa, saham PT Metrodata Electronics Tbk menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali IPO. Kita simak bersama datanya. Ya, PT Metrodata Electronics Tbk atau dengan kode emiten MTDL melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 9 April 1990 di papan utama dengan bidang usaha komputer and services, sektor teknologi, subsektor perangkat keras dan peralatan teknologi, industri perangkat komputer, subindustri perangkat komputer. Dan kita akan lihat bersama ada siapa saja pemegang saham dari MTDL. Berwarna orange, kita lihat di monitor Soekarto Buyung ini sebesar 178,6 juta lembar saham atau 7,278%. Dan berikutnya yang kita lihat ini adalah yang terbesar, kita lihat dengan warna pink, yaitu sebesar 35,833% atau 879,8 juta lembar saham oleh PT Ciputra Corpora. Berikutnya dengan berwarna hijau, Hiskak Secakusuma. Nah ini sebesar 16,389% atau 56,4 juta lembar saham. Sisanya kita lihat ada di Singapura DCS itu 140 juta lembar saham atau 5,703%, dan berikutnya masyarakat sebesar 34,797% atau 854,3 juta lembar saham. Selanjutnya kita simak bersama pemirsa seperti apa pergerakan nilai saham MTDL. Pada awal tahun 4 Januari di level 1630 sempat turun 200 poin di level 1460 per lembar saham, namun kemudian terus merangkak naik sampai kita lihat yang cukup signifikan ini terjadi pada 13 September hingga Oktober, yaitu naik sekitar 700 poin dari 2.910 rupiah per lembar saham ke 3.690 per lembar saham. Dan kita lihat pada penutupan perdagangan 26 November 2021 di level 3.790 rupiah per lembar saham. Kembali ke Anda, Cakri. Terima kasih Anda untuk informasinya terkait pergerakan saham dan seperti apa kondisi dari MTDL begitu. Kita kembali ke Pak Susanto Jaya. Pak Susanto, ini menarik sekali melihat pergerakan saham dari MTDL terus menanjak sampai di November, di hari kemarin penutupan ini sampai di 3.790 bullish begitu ya trennya Pak ya. Ini kalau Anda lihat bagaimana meyakinkan pasar begitu terhadap kondisi atau pergerakan saham MTDL ke depan, karena rencananya juga akan melakukan stock split begitu ya di Januari 2022 sudah bisa diakses oleh para pelaku pasar. Seperti apa Pak komentar Anda terkait pergerakan MTDL? Ya, mungkin pertama saya ingin membahas tentang stock split dulu. Jadi Metrodata hari ini merencanakan stock split 1 menjadi 5 ya. Jadi nominal saham kita Rp50 menjadi Rp10. Okay. Tapi sebenarnya nominal itu tidak terlalu penting ya, Cakri. Jadi hari ini katakanlah harga pasar Metrodata yang diperdagangkan di bursa itu 3.750-an. Yeah. Kalau kita bagi 5 nanti di Januari 2002 menjadi sekitar Rp750 bagi 5 gitu ya. Jadi itu akan membuat saham Metrodata menjadi jauh lebih murah dan jauh lebih mudah dijangkau oleh investor retail domestik. Semakin liquid begitu ya. Jadi artinya semakin liquid dan semakin banyak jumlah pemegang saham yang bisa membeli. Kita ketahui ya, Jafri, bahwa hari ini Bursa Indonesia tuh 60% transaksi saham dilakukan oleh investor retail domestik. Kita lihat ya, bahwa di tahun akhir 2019 sebelum pandemi dimulai, jumlah pemegang saham di Bursa Indonesia 2,5 juta. Sekarang itu sekitar 6,5 juta. Jadi pergerakannya meningkatkan 4 juta pemegang saham tidak mudah. Itu dilakukan dalam hanya cukup tidak di bawah 2 tahun. Iya, betul. Dahulu bentuk mencapai peningkatan itu susah sekali. Dan rupanya profilnya kita lihat bahwa lebih dari 59% itu adalah investor muda yang berumur di bawah 30 tahun. Ya. Nah, Metrodata hari ini kalau misalkan kita bilang ingin mendukung program yang namanya Yuk Nabung Saham. Di Metrodata kalau misalnya nanti
sudah di stock split itu menjadi Rp750. Kalau beli satu lot itu kan cukup dengan Rp75.000. Wah, ini menarik ini. Itu bayangkan kalau misalkan ya bayangkan untuk membeli satu lot Metrodata cukup Rp75.000. Iya. Kalau misalkan investor itu yuk nabung saham, katakanlah investor itu adalah karyawan yang hari ini misalkannya gajinya sekitar baru masuk itu sekitar Rp7 juta. Itu kalau bisa dia beli 10 lot itu tidak melebihi 10% daripada uang dia gitu. Jadi kalau misalnya 75.000 kan kalau 10 lot itu menjadi Rp750.000. Kalau dia gaji 7,5 juta, dan 10%. kita melihat prospek saham atau emiten dari industri teknologi digital ini juga semakin berkembang. Tadi Anda katakan ada 5 core bisnis yang sangat erat kaitannya terus akan menggunakan teknologi yang dihadirkan oleh Metrodata. Begitu ya Pak Susanto? Ya betul. Nah, untuk meyakinkan investornya, kedua, bursa saja mendukung mulai 1 Januari tahun ini sudah membuat indeks yang namanya teknologi. Dan dalam indeks teknologi itu Cakri, Metrodata satu-satunya emiten IT yang mungkin banyak investor tidak sadar, itu revenue-nya paling tinggi. Kita hari ini revenue-nya ini kan dengan profil kira-kira akhir tahun itu sekitar 16 sampai 17 triliun. Tidak ada emiten teknologi yang revenue tertinggi itu dan labanya yang paling tinggi. Betul. Jadi hari ini Metrodata merupakan salah satu jadi pilihan bagi investor yang mau menanamkan sahamnya dengan prospek yang baik, profitability, dan bisa suatu saat Metrodata hari ini market cap-nya 9 triliun itu menuju $1 miliar menjadi unicorn sebenarnya Cakri. Jadi kita mungkin itu dalam waktu kira-kira itulah prospek. Saya kira kita mendoakan untuk bersama-sama investor menuju ke arah ke sana. Jadi kita jangan hanya lihat unicorn yang baru dibentuk startup yang profitability belum tentu. Kalau Metrodata sudah pasti dan membagikan dividen dengan tenang dengan stabil setiap tahun, itu menjadi pilihan yang menurut saya sangat menarik. Baik, dan kita nantikan ya stock splitnya akan sudah bisa diakses di Januari 2022. Baik, kita masih ada satu segmen. Nah, jadi rencananya masih perlu RUPS dulu 16 Desember ya. Baik, kita akan nantikan itu. Kita masih ada satu segmen untuk membahas Metrodata di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali. Pemirsa masih bersama Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Bapak Susanto Jaya. Pak Susanto, untuk di 2022 selain aksi korporasi tadi stock split ini sudah dinanti-nantikan pastinya harganya Rp750 loh begitu ya. Untuk MTDL akan dinanti pastinya. Capex-nya Pak untuk tahun depan berapa yang sudah dialokasikan oleh perseroan dan nanti alokasi dana tersebut akan difokuskan kepada apa saja oleh Metrodata? Sebenarnya Metrodata ini perusahaan yang capex-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Sebenarnya ada satu sektor oil and gas itu selalu melakukan yang namanya rental equipment. Jadi kita melakukan itu sebenarnya adalah leasing gitu kan. Nah, itu nilainya kurang lebih 200 miliar per tahun. Itu tetap ada, tetapi karena sistem pencatatan akuntansi mengatakan bahwa itu sudah bukan capex lagi, ya sudah anyway itu sekitar 200 miliar. Jadi kalau Metrodata sendiri ada capex kurang lebih 40 miliar lah per tahun gitu. Baik, dan alokasinya sudah jelas ya, alokasi yang akan dituju oleh perseroan begitu ya untuk di tahun utamanya adalah sektor oil and gas. Umumnya begitu paling besar. Baik, dan mungkin rencana kemitraan dan kolaborasi dengan ada investor atau ada yang ingin sudah digandeng oleh Metrodata, karena kita lihat ini perkembangan IoT semakin pesat begitu. Apakah Metrodata sendiri butuh peningkatan pembangunan infrastruktur atau mungkin dari sisi distribution tadi akan lebih ditingkatkan lagi begitu atau seperti apa Pak Susanto? Ini ada dua hal utama ya Fani, coba kamu perlihatkan slide yang 3 gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang utama bahwa adalah Metrodata itu punya beberapa perkembangan. Pertama, kita menghadirkan Expo Hall Virtual 360 yang namanya Nextworld. Jadi kami mengumpulkan para dealer semua untuk bisa melakukan seperti kayak kalau hari ini ingat ya Cakri, kalau ada orang pameran mobil di JI Expo, kalau ada pameran IT di JI Expo, sekarang ini dilakukan di Nextworld di virtual. Begitu. Dan tidak hanya pameran, bisa berjualan juga di sana dan bisa melakukan itu 24 hours gitu. Anyway, ya. Menariknya ini virtual ya Pak ya? Metrodata ini virtual dan ini Cakri bisa lihatnya 3 dimensi. Ya, jadi bisa masuk ke ruangan mana saja, bisa deal, bisa cari promo gitu ya. Nah,
Nextnya Metrodata juga di dalam publiknya itu kita meluncurkan namanya Metrodata Academy ya. Metrodata Academy itu sebenarnya salah satu mendukung yang namanya program pemerintah Kampus Merdeka. Jadi para mahasiswa itu hari ini yang melakukan magang atau melakukan training sesuatu itu bisa mendapatkan kredit itu melalui programnya Metrodata. Baik, Jadi Metrodata istilahnya mendukung program pemerintah lewat Kampus Merdeka. Yang ketiga, ini adalah sektor bisnis yang tadi disebut banking and fintech itu yang digital itu kita mendukung yang namanya bank digital. Pertama ya, hari ini Bank Indonesia sudah istilahnya memprogramkan semua bank itu harus mengikuti namanya BI Fast Payment. Nah, BI Fast Payment itu suatu program besar dari bank sentral itu membuat para perbankan itu perlu investasi infrastruktur software dan berbagai hal, dan itu multi years. Itu Metrodata hari ini mendukung yang namanya dengan menjalankan converter BI Fast. Itu suatu proyek yang cukup tinggi, itu menjadi new driver bagi bisnis Metrodata. Yang kedua, para perbankan ini kita ketahui hari ini kan bersaing dengan fintech. Mereka ini suka tidak suka itu harus merubah dirinya. Nah, hari ini Metrodata membantu untuk melahirkan super apps bagi bank. Ya, jadi jangan hanya perusahaan apps melahirkan super apps, kita juga bisa perbankan juga harus punya bank. super apps. Fintech juga tidak mau kalah kan, terus melakukan berbagai macam. Nah, terjadi persaingan yang tajam yang menguntungkan konsumen antara fintech dan bank digital. Itu Metrodata menikmati semua hal itu. Karena semuanya tetap akan bermuaranya kepada ICT kan, Information and Communication Technology. Itu hal pertama Cakri. Hal yang kedua mungkin Fani next slide itu yang kelima. Kami memiliki strategi yang baru Cakri. Ada 3 hal. Pertama, Metrodata investasi di perusahaan early startup melalui venture capital. Hari ini kita sudah mulai bulan Juli itu invest di venture capital namanya Rise Fund. Nah, ini membuat Metrodata bersama para investor lain yang tergabung dalam venture capitalis itu bisa investasi di 20 sampai 40 startup. Jadi bayangkan Metrodata itu bisa menjadi holding dari para startup yang baru-baru. Yang kedua, tapi jangan hanya startup yang baru, kita juga invest ke startup yang sudah lebih populer dan sudah mature. Yang sudah terjadi kita sudah mature startup itu sudah terjadi, kita invest di satu e-groceries, namanya mungkin jangan saya sebut dulu, dia agak sedikit mungkin lagi anyway lah, sudah terjadi dan akan dilakukan terus menerus. Yang ketiga, rupanya Metrodata juga ingin membangun startupnya dirinya sendiri. Jadi dari para internal kita akan bangun startup sendiri. Menjadi inkubator, you are right. Nah, pertanyaannya targetnya apa, Cakri? Ada 2 hal utama ya. Kita ingin invest di startup yang di mana layanan atau produknya itu menjadi substitusi dan komplementer daripada Metrodata. Jadi kita hari ini memperkuat melengkapi ekosistem digital. Yang kedua, kalau dia tidak bergerak di ICT tapi bergerak di bidang apapun consumer yang memiliki large customer base, consumer yang besar dan sudah populer, itu Metrodata menjadi mitra strategis. Jadi kita bisa menjadi penyedia teknologi digital kepada mereka dan kemudian kita bisa membantu startup itu menjadi berkembang maju. Nah, ini 2 hal utama menurut saya adalah new things bagi perusahaan yang dari konvensional berubah menjadi digital. Jadi kita tidak hanya merubah perusahaan customer, tapi kita merubah diri kita sendiri juga. Baik yang baru merintis sampai yang sudah di pertengahan jalan untuk menjadi besar, ini bisa memanfaatkan infrastruktur yang ditawarkan oleh Metrodata. Baik, terima kasih Pak Susanto Jaya untuk waktunya bergabung bersama kami dengan pemaparannya yang menarik untuk semoga ini bisa menarik semakin menarik minat para investor untuk menyasar MTDL ke depannya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya.